Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala keajaiban dan rahasianya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Meluruskan pemahaman keliru tentang iblis. Belakangan ini beredar pandangan yang menyebutkan bahwa iblis pernah diangkat menjadi penasehat Allah dan pemimpin para malaikat selama ribuan tahun karena ilmunya. Bagi sebagian orang, pernyataan ini terdengar mengejutkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai bagian dari ilmu hakikat yang tersembunyi. Namun sebagai umat Islam, kita perlu menyikapi setiap informasi dengan hati-hati dan menyandarkan kebenaran hanya kepada Al-Quran, hadis yang sahih, dan pendapat para ulama yang terpercaya. Apakah Allah memiliki penasehat? Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dia tidak membutuhkan bantuan, nasihat, atau saran dari siapapun. Maka anggapan bahwa iblis menjadi penasehatnya adalah kekeliruan besar yang menyentuh ranah akidah. Allah berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surah Al-Kashash ayat 68. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kemurnian kekuasaan Allah dalam mencipta dan memilih, tanpa campur tangan atau saran dari makhluk manapun. Menurut beliau, mengklaim adanya penasehat bagi Allah adalah bentuk penghinaan terhadap keesaan dan kemahakuasaannya. Apakah iblis termasuk malaikat? Jawabannya tegas, tidak. Iblis bukan malaikat. Ia berasal dari bangsa jin yang memiliki kehendak bebas, berbeda dengan malaikat yang selalu taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan jelas, "Kana minal jin fafasaqa an amri rabbih." Dia iblis adalah dari golongan jin, lalu dia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 50, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa ayat ini secara eksplisit membedakan iblis dari malaikat. Beliau menegaskan, siapapun yang mengatakan iblis adalah malaikat telah menyelisihi nas Al-Quran secara terang-terangan. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim juga menolak keras klaim bahwa iblis adalah malaikat, karena malaikat tidak memiliki sifat membangkang. Maka, tidak mungkin iblis yang durhaka bisa menjadi pemimpin para malaikat. Dari mana asal kisah iblis jadi pemimpin malaikat? Cerita-cerita seperti itu banyak berasal dari Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang diwariskan oleh ahli kitab terdahulu, seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagian cerita Israiliyat masuk dalam literatur tafsir klasik, namun para ulama sepakat untuk tidak menjadikannya sebagai dasar akidah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim menyatakan, kami tidak membutuhkan kisah Israiliyat, kecuali jika ada penguat dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Beliau juga menambahkan bahwa kisah tentang iblis yang pernah menjadi pemimpin para malaikat tidak memiliki sanad yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan dan penegasan ulama. Dari paparan ini, kita dapat menyimpulkan, pertama, Allah tidak membutuhkan penasehat. Menyandarkan konsep ini kepada Allah adalah bentuk kekeliruan dalam akidah. Kedua, iblis bukan malaikat. Ia adalah jin yang membangkang kepada Allah. Menyebutnya sebagai pemimpin para malaikat bertentangan dengan nas Al-Quran dan ijma para ulama. Ketiga, kisah tentang iblis sebagai penasehat atau pemimpin para malaikat selama ribuan tahun tidak memiliki dasar yang kuat. Itu termasuk kisah Israiliyat yang tidak boleh dijadikan landasan keyakinan. Peringatan untuk menjaga ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita agar tidak berbicara tanpa ilmu. Menyebarkan sesuatu yang tidak benar, terlebih dalam perkara agama, bisa berakibat fatal. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Surah Al-Isra ayat 36.
Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, barang siapa berani berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia telah memasuki wilayah yang berbahaya. Ucapan ini disebut dalam kitab Mibayan al-Ilm, karya Ibnu Abdilba. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lebih berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi, apalagi yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu adalah cahaya. Jangan biarkan cahaya itu tercemar oleh dongeng dan khayalan yang tidak bersandar pada wahyu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita taufik untuk berpegang pada kebenaran yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan bimbingan para ulama yang lurus akidahnya. Semoga kita semua menjadi hamba yang khusyuk dalam sujud dan senantiasa berada dalam lindungan serta ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.